Jeff Bezos adalah orang yang tercatat sebagai manusia paling kaya di dunia saat ini. Majalah Forbes mencatat jumlah kekayaan bersih dari pendiri e-commerce Amazon ini mencapai 177 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 kuadriliun rupiah. Namun tahukah kalian jika ternyata jumlah kekayaan orang terkaya saat ini tersebut tidak sampai setengah dari jumlah kekayaan seorang raja dari Afrika? Raja tersebut adalah Mansa Musa, orang yang diyakini sebagai manusia paling kaya yang pernah hidup di dunia. Dia adalah raja dari kerajaan Mali di Afrika. Selama masa kekuasaannya, kerajaan Mali memiliki hampir setengah dari jumlah emas di seluruh dunia. Benarkah demikian? Republik Mali merupakan salah satu negara berdaulat yang berada di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan wilayah dengan Aljazair di bagian timur laut, Niger di bagian timur, Burkina Faso di tenggara, Pantai Gading di selatan, Guinea di bagian barat daya, Senegal di barat dan Mauritania di barat laut. Dikelilingi oleh wilayah-wilayah negara lain, Mali adalah negara yang terkurung daratan. Wilayah negara Mali mencakup area seluas 1.242.248 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Mali adalah negara terbesar ke-8 di benua Afrika dan terbesar ke-24 di dunia. Gurun atau semi-gurun mencakup sekitar 65% dari total luas Mali. Sebagian besar wilayah negara ini adalah bagian dari Gurun Sahara. Ibu kota Mali berada di kota Bamako. Kota ini merupakan pusat administrasi dan juga kota terbesar di negara Mali. Menurut data proyeksi PBB tahun 2021 menyebutkan, jumlah populasi penduduk dari negara Mali adalah sebesar 20.856.000 jiwa. Populasi Mali mencakup sejumlah kelompok etnis di wilayah sub-Sahara, seperti Bambara, Soninke, Kasonke, Malinke, dan Mande. Namun, sejauh ini, Bambara merupakan kelompok etnis tunggal terbesar yang membentuk sekitar 36,5% dari populasi negara Mali. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Mali, sementara bahasa Bambara digunakan oleh sekitar 80% penduduk sebagai bahasa sehari-hari. Selain kedua bahasa tersebut, negara ini juga memiliki lebih dari 40 bahasa Afrika yang juga digunakan oleh berbagai kelompok etnis. Diperkirakan sekitar 90% penduduk negara Mali adalah pemeluk agama Islam, sekitar 5% adalah pemeluk agama Kristen, dan 5% sisanya menganut agama tradisional Afrika seperti agama Dogon. Seperti namanya, Mali adalah sebuah negara republik. Hingga kudeta militer yang terjadi pada tahun 2012, sistem pemerintahan negara ini dapat digambarkan sebagai republik semi-presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun dengan hak pilih universal dan dibatasi untuk 2 periode. Di bawah konstitusi tahun 1992, presiden menjabat sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan dan pada gilirannya menunjuk Dewan Menteri. Namun saat ini pemerintahan Mali berada di bawah kekuasaan militer. Kudeta militer pada bulan Agustus tahun 2020 lalu menyebabkan pengambil alihan pemerintahan oleh junta militer. Selama masa transisi sebelum negara ini kembali ke pemerintahan sipil, saat ini Mali dipimpin oleh Presiden sementara dan Perdana Menteri sementara. Jabatan Presiden Mali sementara saat ini dipegang oleh Assimi Goïta, yang merupakan seorang perwira militer Mali dan menjabat sebagai Presiden sementara sejak bulan Mei tahun 2021 lalu. Dan Perdana Menteri sementara dipegang oleh Choguel Kokala Maïga, yang diangkat sejak bulan Juni tahun 2021 lalu oleh Presiden Assimi Goïta. Negara Mali adalah salah satu dari 10 negara termiskin di dunia dan salah satu dari 37 negara miskin berutang besar. Negara ini juga merupakan penerima utama bantuan asing dari berbagai sumber, termasuk organisasi multilateral dan program bilateral yang didanai oleh Uni Eropa, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Jerman. Perekonomian Mali sebagian besar adalah pertanian. Namun dengan bagian utara negara yang didominasi oleh Gurun Sahara, sebagian besar aktivitas manusianya terkonsentrasi di wilayah yang lebih selatan, khususnya di lembah Sungai Niger dan Senegal serta anak-anak sungainya.
Selain pertanian, pertambangan juga merupakan salah satu sektor utama bagi perekonomian Mali. Negara ini memiliki sumber daya alam yang cukup besar, seperti emas, uranium, fosfat, kalwinit, garam, dan batu kapur. Negara ini adalah produsen emas terbesar ketiga di benua Afrika. Namun sayangnya, sektor industri dan sumber daya alam belum sepenuhnya berkembang di negara ini. Sejarah Mali. Wilayah Mali telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Hal ini dibuktikan dari temuan lukisan batu dan prasasti, Paleolitik dan Neolitik di seluruh wilayah negara Mali. Pada milenium pertama sebelum Masehi, kota-kota awal di wilayah ini diciptakan oleh orang-orang berbahasa Mande yang masih terkait dengan orang Soninke. Kota-kota ini didirikan di sepanjang sungai Niger di Mali Tengah. Pada abad ke-6 Masehi, wilayah ini dilintasi oleh jalur perdagangan Trans-Sahara. Jalur ini adalah salah satu rute perdagangan terpenting pada periode tersebut. Adanya jalur tersebut kemudian menjadi salah satu faktor utama yang berperan pada berdirinya kerajaan-kerajaan besar di kawasan Afrika Barat. Wilayah Mali sendiri dalam sejarahnya pernah menjadi bagian dari 3 kerajaan Afrika Barat yang terkenal menguasai perdagangan di jalur Trans-Sahara, terutama untuk perdagangan emas, garam, dan komoditas berharga lainnya. Periode awal antara tahun 300 hingga 1100 Masehi, wilayah yang kita kenal saat ini sebagai negara Mali adalah bagian dari kerajaan Ghana. Setelah runtuhnya kerajaan Ghana, wilayah ini kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Mali pada sekitar abad ke-13 Masehi. Pada puncaknya, Kekaisaran Mali adalah kekaisaran terbesar di Afrika Barat yang secara luas mempengaruhi budaya wilayah tersebut melalui penyebaran bahasa, hukum, dan adat istiadatnya. Selain itu, Kekaisaran Mali juga terkenal karena kekayaan para penguasanya, terutama pada masa Raja Mansa Musa atau Musa Keita yang memerintah antara tahun 1312 hingga tahun 1337. Menjelang akhir abad ke-14, konflik yang terjadi di dalam Kekaisaran Mali akhirnya melemahkan kekaisaran tersebut. Melihat kesempatan tersebut, Kerajaan Songhai yang sebelumnya bagian dari kekaisaran akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai kerajaan merdeka. Kerajaan Songhai mulai berkembang, hingga akhirnya wilayahnya ini mencakup seluruh bagian timur Kekaisaran Mali pada abad ke-15. Kerajaan Songhai akhirnya runtuh di bawah tekanan dari dinasti Saadi dari Maroko pada sekitar abad ke-16. Runtuhnya Kerajaan Songhai sebagian besar disebabkan oleh invasi Maroko pada tahun 1591. Jatuhnya Kerajaan Songhai menandai berakhirnya peran wilayah tersebut sebagai persimpangan perdagangan penting. Jalur perdagangan Trans-Sahara semakin ditinggalkan, terutama setelah jalur perdagangan baru didirikan oleh kekuatan Eropa. Jalur perdagangan baru ini menggunakan jalur laut dan transaksi perdagangan dialihkan ke pantai, di mana orang-orang Eropa mendirikan pos perdagangan mereka. Setelah runtuhnya Songhai, wilayah Mali untuk beberapa waktu secara bergiliran diperintah oleh beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti Bambara, Karta, Kanadogu, Masina, Tokholer, dan Wasolo. Pada abad ke-19 adalah era perebutan atau penaklukan Afrika. Dikenal dengan istilah tersebut karena selama periode ini, 7 kekuatan utama dari Eropa Barat melakukan invasi, aneksasi, pembagian, dan kolonisasi untuk sebagian besar wilayah Afrika. Oleh sejarawan, periode ini juga dikenal sebagai periode imperialisme baru. Wilayah Mali sendiri jatuh di bawah kekuasaan kolonial Prancis pada tahun 1892. Oleh pemerintah Prancis, wilayah tersebut dijadikan bagian dari Sudan Prancis. Sudan Prancis dikelola sebagai bagian dari Federasi Afrika Barat Prancis dan memasok tenaga kerja ke koloni Prancis di pantai Afrika Barat. Pada tahun 1958, Sudan Prancis menjadi Republik Otonom di dalam komunitas Prancis. Namanya kemudian berubah menjadi Republik Sudan. Di tahun 1959, Republik Sudan dan Senegal bergabung untuk membentuk Federasi Mali. Dan pada bulan Juni tahun 1960, Federasi Mali mendapatkan kemerdekaan secara penuh dari pemerintah Prancis. Pada bulan Agustus tahun 1960, ketegangan yang terjadi di dalam federasi berakhir dengan Senegal yang kemudian menarik diri dari Federasi Mali. Setelah federasi dibubarkan, pada tanggal 22 September tahun 1960, bekas Republik Sudan sudah berganti namanya menjadi Republik Mali dan secara resmi menjadi negara merdeka.
Di tanggal 22 September kemudian ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Negara Mali. Itulah sedikit sejarah tentang negara Mali. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Mali. Salah satu teori mengatakan bahwa nama negara Mali mengambil namanya dari nama Kekaisaran Mali. Namanya sendiri memiliki arti sebagai tempat tinggal raja dan mengandung konotasi kekuatan. Teori lain mengatakan bahwa asal-usul nama Mali berasal dari nama suku Malinke, yang merupakan penduduk dominan di kerajaan Mali pada sekitar abad ke-13. Desain bendera nasional negara Mali terdiri dari 3 warna yang membentuk 3 garis vertikal. Warna bendera negara ini terdiri dari warna hijau, kuning, dan merah, yang juga diidentikan dengan warna Pan-Afrika. Desain bendera ini secara resmi diadopsi sebagai bendera resmi Mali sejak tanggal 1 Maret tahun 1961. Simbolisme yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna hijau melambangkan kesuburan tanah, warna kuning melambangkan kemurnian dan kekayaan mineral, dan warna merah melambangkan pertumpahan darah untuk kemerdekaan dari Prancis. Desain bendera nasional negara Mali memiliki kemiripan yang hampir identik dengan desain bendera nasional dari negara Guinea. Yang membedakan kedua bendera tersebut adalah penempatan atau urutan warnanya. Mali adalah bagian dari zona franc, yang artinya negara ini menggunakan mata uang franc CFA Afrika Barat sebagai mata uang resmi di negaranya. Mata uang ini secara internasional dikodekan dengan XOF. Jika kita konversi ke mata uang negara kita, 1 franc Afrika Barat memiliki nilai sekitar Rp24. Seperti yang disebutkan di awal, Mali saat ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Karena rata-rata pekerja di negara ini memperoleh gaji tahunan sekitar $1.500 Amerika atau sekitar Rp21.500.000 dan lebih dari separuh penduduk Mali hidup di bawah garis kemiskinan global. Selain itu, Mali adalah salah satu produsen emas utama di Afrika. Namun, hanya sekitar 10% penduduk negara ini yang berpenghasilan lebih dari $2 setiap harinya. Dan lebih dari 70% orang Mali berpenghasilan kurang dari $1 atau kurang dari Rp14.000 setiap harinya. Meskipun saat ini Mali adalah negara termiskin di dunia, negara ini sebelumnya menempati peringkat tinggi di antara kerajaan terkaya di dunia. Mali adalah wilayah yang kaya akan 2 komoditas perdagangan penting yaitu emas dan garam. Secara historis, negara ini merupakan salah satu pusat peradaban dan Universitas Timbuktu adalah salah satu universitas kuno paling populer di Afrika dan Timur Tengah. Kekaisaran Ghana di Mali adalah kerajaan kulit hitam pertama di Afrika Barat. Kekayaan kekaisaran terutama berasal dari posisi negara itu yang berada di jalur perdagangan Trans-Sahara. Kekaisaran Mali adalah salah satu negara prakolonial terbesar dan paling dikenal luas di dunia, terutama pada abad ke-14 karena kekayaan rajanya yang melegenda sampai saat ini. Mansa Musa, yang merupakan raja kekaisaran Mali dari tahun 1312 hingga tahun 1337, diyakini sebagai orang terkaya yang pernah hidup. Pada tahun 2012, situs web Amerika yaitu Celebrity Net Worth memperkirakan jumlah kekayaan Mansa Musa berada di angka $400 miliar Amerika atau sekitar 5,72 kuadriliun rupiah. Namun, para sejarawan berpendapat bahwa kekayaannya tidak mungkin untuk dijabarkan ke dalam satuan angka, terutama kekayaan non-materi. Menurut British Museum, pada masa kekuasaan Mansa Musa, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, yaitu negara-negara di Afrika, Asia, dan Eropa. Salah satu kisah paling legendaris dari Raja Mansa Musa adalah ketika dirinya melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Sang raja dikabarkan berangkat dari Mali bersama dengan rombongan berisi 60.000 orang.
Rombongannya tampak seperti sebuah kota yang bergerak melalui gurun, kota yang para penghuninya, termasuk para budaknya, mengenakan pakaian dengan brokat emas dan sutra Persia terbaik. Ratusan unta beruntun, masing-masing mengangkat ratusan kilogram emas murni. Kedermawanan Raja Mansa Musa juga sempat membuat ekonomi negara Mesir hancur. Dalam perjalanan hajinya, Mansa Musa membagi-bagikan emas kepada setiap orang yang ditemuinya. Hal tersebut menjadikan harga emas turun drastis yang mengakibatkan inflasi di negara Mesir. Bahkan setelah 12 tahun sejak kedatangan rombongan Mansa Musa di Mesir, ekonomi negara Mesir belum pulih sepenuhnya. Kekayaan Raja Mansa Musa menjadikan Kekaisaran Mali dan juga dirinya sendiri diakui oleh dunia. Kekaisaran Mali adalah satu-satunya negara Afrika yang tercatat pada peta atlas yang berasal dari tahun 1375. Dalam peta tersebut terdapat sebuah lukisan bergambar seorang raja Afrika yang duduk di atas singgasana emas di puncak Timbuktu sambil memegang sepotong emas di tangannya. Pada abad ke-19, bahkan setelah ratusan tahun Mansa Musa meninggal, Mali masih menyimpan sebuah mitos sebagai kota emas yang hilang di ujung dunia dan menjadi incaran para pemburu dan penjelajah Eropa. Kota Timbuktu dipercaya sebagai Eldoradonya Afrika dan orang-orang datang dari berbagai negara untuk melihatnya. Didirikan pada abad ke-5 Masehi, kota Timbuktu yang saat ini terdaftar sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO merupakan pos perdagangan utama dan pusat budaya Islam di Afrika, khususnya selama abad ke-15 dan 16. Masjid Jingue Reber adalah pusat pembelajaran terkenal di Mali yang dibangun pada tahun 1327. Masjid ini dirancang oleh Abu Saheli yang dibayar dengan 441 pon atau sekitar 200 kg emas oleh Raja Mansa Musa. Masjid Jingue Reber merupakan salah satu madrasah Universitas Timbuktu dan menjadi situs warisan dunia pada tahun 1988. Masjid Agung Djenné yang ada di Mali dibangun pada tahun 1907 adalah bangunan bata lumpur terbesar di dunia. Bangunan ini adalah salah satu landmark Afrika yang paling populer dan merupakan bagian dari kota kuno Djenné yang menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1988. Oleh banyak arsitek dunia, Masjid Agung Djenné dianggap sebagai pencapaian terbesar arsitektur Sudano-Sahelian. Setiap bulan April, penduduk kota Djenné memelihara dinding masjid selama perayaan festival satu hari yang disebut dengan Khepise, di mana mereka melapisi kembali dinding masjid dengan lumpur. Tebing Bandiagara atau yang dikenal juga sebagai Tanah Dogon adalah salah satu situs yang terdaftar di UNESCO. Tebing ini adalah tebing batu pasir sepanjang 150 km. Tebing ini memiliki sekitar 289 desa yang dihuni oleh orang-orang dari kelompok etnis Dogon. Negara Mali adalah rumah bagi sebagian gurun Sahara yang merupakan gurun terbesar di dunia. Wilayah Mali sendiri adalah salah satu wilayah negara yang dilintasi oleh garis ekuator termal yang menjadikannya sebagai salah satu negara terpanas di dunia.